Sejak puluhan tahun yang lalu, bisnis kartu kredit ya gitu-gitu aja. Perkembangan teknologi tentu saja membuat kartu kredit semakin kesini semakin canggih. Tapi kalau dilihat dari sisi manfaatnya bagi pengguna, ya cuma gitu-gitu aja. Sampai kemudian Apple meluncurkan Apple Card, sebuah kartu kredit yang diterbitkan bersama Goldman Sachs. Dan itu menjadi peluncuran kartu kredit paling sukses yang pernah ada. Apple Card digadang-gadang akan mendisrupsi bisnis kartu kredit. Kok bisa ya? Apa inovasi yang dilakukan? Dan pertanyaan terbesarnya adalah kenapa Apple masuk ke bisnis kartu kredit? Ternyata bukan hanya karena industri itu isinya cuan semua, tapi ternyata keputusan itu merupakan bagian dari strategi besar Apple pasca iPhone. Menarik ya? Yuk, kita simak. Video kali ini terdiri dari 5 bagian. Pertama, tentang inovasi kartu kredit yang stagnan. Kita lanjut ke bagian kedua, di mana kita akan bahas bagaimana Apple berusaha untuk mendisrupsi kartu kredit. Berikutnya kita akan gali apa bentuk disrupsi yang dibuat oleh Apple Card. Diteruskan dengan mencari tahu apa kontroversi dan kritik seputar Apple Card. Dan terakhir, kita masuk ke pertanyaan utama, kenapa Apple ikut masuk ke pasar kartu kredit? Kartu kredit sudah muncul dan kemudian populer di Amerika sejak awal pertengahan abad 20. Lalu pasarnya melebar, mendorong kartu kredit menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat global sampai hari ini. Tapi selama beberapa dekade tersebut, kartu kredit ya kartu kredit, sebagaimana yang kita kenal selama ini. Nyaris nggak ada inovasi apapun, bentuknya tetap sama, yaitu selembar potongan plastik kecil yang tipis. Fungsinya ya untuk menyelesaikan transaksi non-tunai. Pasarnya dikuasai oleh 4 pemain utama, yaitu Visa, Mastercard, American Express, dan Discover. Belakangan, hampir setiap bank ikut bermain di pasar ini dengan mengeluarkan kartunya masing-masing. Tapi, hampir semua pemain menawarkan produknya dengan cara yang nyaris sama. Mereka menawarkan poin hadiah, cashback, dan fasilitas lain yang dianggap bisa menarik minat calon pelanggan. Sewaktu teknologi semakin berkembang, kartu kredit pun sempat berubah. Para pengelola mengganti strip magnetik yang terpasang di kartu dengan chip. Nah, pemakaian chip tersebut kemudian menjadi standar global. Alasannya demi keamanan pelanggan. Kemudian muncul contactless credit card yang menggunakan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID dan juga Near Field Communication atau NFC, sehingga bisa digunakan hanya dengan menempelkannya pada mesin pembayaran. Tetapi di luar pemanfaatan teknologi tersebut, layanan kartu kredit cenderung nggak berinovasi. Keluhan konsumen pemakainya sama. Di antaranya ini ya, pembiayaan yang tidak transparan, juga suku bunga yang tinggi, ya kan? Jadi bisa dibilang dalam konteks value atau nilai untuk pelanggan, dari dulu kartu kredit ya gitu-gitu aja. Sampai kemudian muncul perusahaan teknologi seperti PayPal. Mereka menawarkan model pembayaran berbasis digital. Dengan berkembangnya transaksi digital, orang-orang jadi berharap siapa tahu kartu kredit akan berubah. Akan muncul fitur-fitur baru dan berbagai kemudahan serta layanan baru pada sistem operasinya. Sayang, harapan mereka tetap jadi sebuah harapan. Perubahan besar di industri kartu kredit tetap nihil, nol besar. Para pemain besar di industri ini sepertinya udah puas dengan posisi mereka di pasar. Mereka belum melihat adanya kebutuhan untuk membuat inovasi yang signifikan. Sampai kemudian Apple ikut terjun ke pasar kartu kredit. Apple merevolusi kartu kredit dengan teknologi digital dan fokus pada pelanggan yang itu jadi kekuatan dia. Bisnis kartu kredit mulai terdisrupsi. Pertanyaannya, apa yang Apple lakukan? Apple masuk ke pasar kartu kredit pada tahun 2019 sambil membawa inovasi. Mereka menggandeng Goldman Sachs, raksasa perbankan di AS, untuk meluncurkan Apple Card. Lalu, apa sih inovasinya? Apple menyebutnya sebagai inovasi yang membawa perubahan signifikan pada ekosistem kartu kredit. Dengan perubahan itu, Apple Card memberikan pengalaman yang berbeda bagi para pengguna kartu kredit. Dengan Apple Card, para pengguna kartu kredit bisa menjalani kehidupan finansial yang lebih terkontrol, lebih sehat, dan juga lebih aman. Itu semua dimungkinkan karena Apple Card beroperasi dengan dukungan teknologi. Apple memang berhasil mengintegrasikan teknologi dengan praktek keuangan, sehingga operasi Apple Card terintegrasi dengan iPhone. Itulah yang membuat Apple Card menjadi berbeda dari kartu kredit lain.
Inovasi serta keterbaruan yang ada pada Apple Card rupanya terbukti dan bisa dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Buktinya 4 tahun sejak diluncurkan, Apple Card sudah meraih sukses luar biasa. Pada tahun 2023, Apple Card menjadi Best Co-Branded Credit Card dalam kategori Consumer Satisfaction with No Annual Fee versi The J.D. Power 2023 US Credit Card Satisfaction Study. Ini penghargaan ketiga kalinya yang mereka raih secara berturut-turut sejak tahun 2019. Goldman Sachs sendiri puas. Mereka bahkan mengakui bahwa Apple Card adalah peluncuran kartu kredit paling sukses yang pernah ada. Hanya butuh waktu 3 tahun saja melalui Apple Card, Goldman Sachs sudah bisa mengumpulkan 55 miliar US dollar dalam bentuk deposito pada platform mereka yang bernama Marcus. Sukses Apple Card sejauh ini tidak lepas dari inovasi yang telah dihasilkan oleh Apple. Inovasi yang dikategorikan mampu mendisrupsi ekosistem kartu kredit yang berkembang selama puluhan tahun. Dengan berbagai inovasinya, Apple Card telah bisa memberikan pelayanan model baru. Pelayanan yang betul-betul berbeda dari pelayanan yang diberikan selama ini oleh kartu kredit yang lain. Memang apa aja sih keterbaruan yang telah dibuat Apple sehingga inovasi mereka layak dikategorikan sebagai sebuah disrupsi? Kita tahu bahwa disrupsi di dalam industri seringkali ditandai dengan adanya inovasi yang mengguncang. Saking kuatnya guncangan itu, sampai-sampai cara-cara lama atau nilai-nilai lama tercabut dan tergantikan oleh yang baru. Nah, kalau kita lihat Apple Card, maka disrupsi yang terjadi tidak sebatas hanya menghadirkan teknologi baru. Tidak sebatas karena Apple sudah mengintegrasikan sistem keuangan dengan teknologi bergerak. Kemunculan Apple Card pada akhirnya mampu mengubah cara konsumen melihat dan memanfaatkan kartu kredit. Sebelumnya, selain bisa ngutang, para pengguna tidak menikmati benefit lain dari kartu kredit. Kalaupun ada, benefit itu biasanya insentif, ya, bentuknya poin hasil transaksi atau cashback. Nah, sekarang konsumen bisa melihat dan merasakan benefit lain yang ditawarkan oleh Apple Card. Pada dasarnya, hal baru yang ditawarkan oleh Apple Card menyentuh 4 aspek. Pertama, soal transparansi. Kedua, soal keamanan. Ketiga, soal biaya tambahan. Dan keempat, soal insentif. Dalam hal transparansi, Apple telah menyediakan aplikasi wallet. Nah, dengan memanfaatkan aplikasi itu, pengguna Apple Card bisa mengetahui berapa banyak dana yang sudah mereka keluarkan secara real-time. Sekaligus bisa mengetahui secara rinci apa saja peruntukannya. Para pengguna juga bisa tahu perkiraan bunga dari setiap transaksinya. Informasi seperti itu jelas membuat para pengguna bisa lebih bijaksana dalam memanfaatkan kartu kredit. Mereka bisa cermat dan bisa lebih mengontrol pemakaian kartu kreditnya. Pengguna bahkan bisa mengatur sendiri limit penggunaan kartunya pada jenis-jenis transaksi tertentu sesuai strategi pengelolaan keuangan mereka. Selain itu, di aplikasi itu juga tersedia fitur pesan teks, sehingga kalau diperlukan, pemegang kartu bisa mendapatkan bantuan informasi dari pengelola. Dalam aspek keamanan, yang dimaksud adalah perlindungan terhadap data konsumen. Apple Card telah berusaha memperkuat aspek perlindungan data pengguna. Di kartu fisiknya yang berbahan titanium, tidak ada identitas apapun. Di situ nggak ada nomor kartu, tanggal kadaluarsa, dan juga CVV. Jadi pengguna tuh nggak perlu khawatir kalau sampai kartunya hilang. Nah, perlindungan berikutnya diberikan pada saat terjadi transaksi. Karena pada saat itu ada proses autentifikasi biometrik. Autentifikasi ini menegaskan bahwa hanya pemegang kartu dan pemilik account saja yang berhak memakainya. Ini sebuah inovasi yang cerdas, karena dengan autentifikasi dan fisik kartu yang polos, Apple Card sudah memberikan keamanan ganda bagi para pemiliknya. Pemakaian sistem keamanan ganda menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pelaku lain di pasar kartu kredit. Sebetulnya, mereka pun dituntut untuk bisa membuat sistem keamanan data konsumen yang lebih canggih. Sebab kita sadari ya, sekarang ini keamanan data adalah isu yang krusial, penting, dan juga sensitif. Sekarang ini, kasus kebocoran data telah menghantui masyarakat global, sehingga mereka merasa perlu ada sistem perlindungan yang lebih baik. Aspek kebaruan lain yang disajikan oleh Apple Card menyentuh biaya. Selama ini, pengguna kartu kredit kerap mengeluhkan berbagai biaya yang dikenakan kepada mereka. Nah, Apple Card telah menghapus semua ketentuan tentang biaya tahunan dan juga biaya transaksi internasional. Terakhir adalah kebaruan dalam aspek insentif. Apple Card menerapkan konsep daily cash. Ini inovasi insentif yang juga nggak kalah keren loh. Meskipun konsepnya sederhana, tapi revolusioner. Setiap kali pelanggan menggunakan Apple Card, maka mereka langsung mendapatkan uang cash yang ditransfer ke wallet mereka dan bisa langsung digunakan untuk membeli apapun yang pengguna mau. Ini beda banget ya dengan kartu kredit lain yang menawarkan poin-poin yang rumit yang hanya bisa digunakan untuk menebus hadiah yang itu nggak diinginkan. Nah,
Dengan semua kebaruan itu, Apple Card seolah-olah mengajak kartu kredit lain untuk berinovasi. Inovasi dalam standar layanan, standar pembiayaan, standar insentif, dan juga standar keamanan, supaya pandangan konsumen tentang kartu kredit berubah menjadi lebih baik. Tentu saja dengan semua keunggulan itu masih aja ada kontroversi dan kritik terhadap inovasi Apple Card. Pada tahun 2019, seorang pengembang perangkat lunak mempertanyakan soal batasan kredit. Dia menerima batasan kredit 20 kali lebih tinggi dibandingkan batasan kredit yang diterima istrinya. Padahal skor kredit milik istrinya itu lebih baik. Nah, muncullah kemudian tudingan bahwa ada diskriminasi gender dalam algoritma batasan kredit Apple Card. Departemen Layanan Keuangan New York kemudian menginvestigasi, tapi mereka tidak menemukan bukti yang membenarkan tudingan tersebut. Meskipun begitu, tetap aja Apple Card dituntut supaya lebih transparan perihal algoritma penilaian kredit. Selain itu, beberapa pengguna Apple juga melaporkan masalah pemakaian. Mereka susah memverifikasi tanda tangan. Dan yang lain, ada yang mengeluhkan banyaknya pedagang yang menolak Apple Card karena pedagang itu tidak menerima terminal berbasis chip. Muncul juga kritik soal cashback. Apple Card menawarkan cashback yang kompetitif untuk pembelian melalui Apple Pay. Tapi untuk pembelian dengan kartu fisik, cashback-nya lebih kecil atau hanya 1% aja. Tentu itu nggak menarik ya bagi konsumen ya, karena kartu kredit lain justru menjanjikan cashback yang lebih besar. Terakhir adalah soal monopoli yang dikhawatirkan terjadi setelah munculnya Apple Card dan Apple Pay. Saat ini Komisi Eropa sedang menyelidiki apakah Apple memberi perlakuan khusus pada dompet digitalnya sendiri. Apakah Apple sedang mendorong konsumen menggunakan Apple Pay. Bagi kita, pertanyaan yang paling membuat penasaran adalah kenapa Apple sampai ikutan menggarap pasar kartu kredit? Sejak awal video ini, kita mendapatkan kesan bahwa Apple Card memang bukan sekedar kartu kredit. Bahkan di dalam penampilan kartunya yang elegan dengan logo Apple yang ikonik, terkandung visi masa depan Apple yang berani dan inovatif. Nah, dari situlah kita bisa tahu kenapa Apple terjun menggarap pasar kartu kredit. Itu semua diawali ketika mereka menyadari bahwa pertumbuhan penjualan iPhone mulai melambat. Kenyataan itu memaksa mereka melihat ke masa depan. Ternyata ada peluang untuk melengkapi iPhone dengan teknologi yang bisa memungkinkan pemiliknya mengelola keuangan. Tapi kenapa harus dengan kartu kredit? Nah, jawabannya ada pada Apple Pay. Sekarang ini teknologi dompet digital sudah berkembang pesat. Tapi ternyata banyak pemilik iPhone yang belum mengadopsinya. Nah, bagi Apple, fakta itu perlu dimanfaatkan untuk menumbuhkan Apple Pay. Dibuatlah kemudian Apple Card dengan segala kelebihannya. Kartu ini dilengkapi fitur machine learning dan pelacakan geolokasi pengeluaran. Dengan begitu, Apple Card bisa memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan transparan. Apple Card juga diintegrasikan dengan produk Apple lainnya seperti iPhone, iPad, dan Mac. Apple Card menjadi nilai tambah bagi pengguna setia Apple. Berkat dukungan Apple Card, dalam waktu singkat, pengguna Apple Pay melonjak secara drastis. Dalam setahun, pendapatannya meningkat 2 kali lipat. Tapi keberhasilan Apple Card sebetulnya tidak cukup diukur dari pencapaian hal itu. Sebab keberhasilan yang sesungguhnya adalah bagaimana Apple telah berhasil mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi dan keuangan. Dalam visi masa depan Apple, Apple Card hanyalah awal dari strategi Apple di era pasca iPhone. Di era tersebut, Apple juga sudah meluncurkan produk layanan Apple TV, Apple Music, Apple News, dan juga iCloud. Nah, dengan semua itu, Apple ingin menjadi lebih dari sekedar produsen perangkat keras. Ini sebuah strategi pengembangan bisnis yang dalam banyak hal mirip dengan yang dilakukan oleh Amazon. Dulu Amazon dikenal hanya sebagai platform jual beli online. Sekarang mereka sudah menjual beragam produk dari speaker Echo sampai baterai berlabel Amazon Basics. Nah, langkah Apple dengan Apple Music itu kan juga mengekor kesuksesan App Store dan iTunes. Semua langkah itu dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen tetap berada di dalam ekosistem Apple. Semua kebutuhan pelanggan dipenuhi. Nah, jadi sebetulnya Apple Card menjadi lambang dari perluasan layanan Apple, sekaligus menandai pergeseran posisi Apple dari perusahaan perangkat keras menjadi perusahaan layanan. Itulah wujud dari visi masa depan Apple. Dari kisah Apple Card ini, kita diingatkan untuk selalu melihat ke depan, mencari peluang dan memanfaatkannya serta meramu langkah baru dengan berbagai inovasi. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk melihat jauh ke depan, meneropong berbagai peluang yang melampaui industri
yang saat ini tengah Anda geluti.